Jadi si Lucifer ini merasa bahwa dia setara dengan Tuhan. Lalu karena udah dia menyamakan dirinya dengan Tuhan, lalu Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjatuhkan Lucifer ke dalam bumi. Nah, jadi karena dia memberontak atau menyamakan diri sama Tuhan, berarti dia mempunyai sifat arogan atau bisa disebut dengan si iblis itu. Nah, itu mulanya. Nah, katanya di sini di Yesaya 14 ayat 12, karena sebelum kejatuhan Lucifer ini ke dalam bumi, dia itu sebagai bintang fajar. Lalu yang tertulis di sini, wahai engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan dijatuhkan ke bumi, hai engkau mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, karena itu karena Lucifer ini tidak mempunyai hak lagi untuk mencapai surga, karena dia telah menyamakan dirinya sama Tuhan. Itu. Nah, jadi iblis itu bukan Tuhan yang menciptakan dia. Tuhan tidak menciptakan apa yang menurut dia salah. Karena Tuhan menciptakan sesuai dengan kehendak Bapa, dengan kehendak Dia. Hal yang baik itu keluar dari Tuhan, itu datang dari Tuhan. Nah, kalau hal yang di luar dari kebaikan itu bukan dari Tuhan. Nah, itulah penjelasannya arti si Lucifer ini. Apa lagi, Le? Oke. Jadi kawan-kawan, sudah kita dengarkan penjelasannya, dan sekarang saya coba menanggapi sesuai dengan urutan pembahasan tentang apakah benar Lucifer itu adalah iblis. Sebelum kami akhiri dengan pertanyaannya bahwa siapa anggota-anggotanya itu, benarkah dia adalah panglimanya? Nah, jadi kawan-kawan, sesuai yang telah saya pelajari dan sesuai dengan yang kita dengarkan tadi sama saudara kita, perlu saya kasih pemahaman sesuai yang saya pelajari. Dan dia sudah sampaikan tadi isi hatinya dan yang dia pelajari tentang Lucifer ini. Jadi menurut dia, dalam kitab Yesaya 14 ayat 12 itu menyatakan bahwa iblis atau si Lucifer, atau dalam bahasa Indonesia bintang timur yang jatuh itu adalah iblis. Nah, mungkin ini dikaitkan dengan perkataan Yesus dalam kitab Lukas pasal 10 yang mengatakan bahwa aku melihat iblis jatuh dari langit. Jadi kata jatuh itu dihubungkan dengan kitab Yesaya pasal 14 ini, sehingga menyimpulkan bahwa iblis itu adalah Lucifer atau bintang timur yang jatuh itu. Nah, jadi pertama-tama saya kasih pemahaman bahwa Lucifer itu sebenarnya adalah bahasa Latin, yaitu terdiri dari dua kata, yaitu lux yang artinya cahaya atau terang, dan Cifer itu dalam bahasa Latin adalah pembawa. Jadi kalau digabung, Lucifer dalam bahasa Latin ini artinya adalah pembawa terang. Nah, jadi bahasa Latin ini adalah bahasa yang dipakai pada masa Kekaisaran Romawi. Kita tahu bahwa masa Kekaisaran Romawi ini sungguh luar biasa ya. Pada zamannya dia terkenal kekaisaran yang paling besar yang telah menguasai dunia pada saat itu, sehingga bahasa Latin ini yang adalah bahasanya si kerajaan Roma ini itu
masuk ke dalam dunia Kristen. Nah, jadi kita udah tahu pengertiannya ya, bahwasanya si Lucifer itu adalah pembawa terang. Dan kemudian kita hubungkan dengan iblis. Apa sih arti iblis itu? Iblis itu dalam bahasa Yunani-nya, ini dipakai juga dalam Perjanjian Baru, adalah diabolos. Diabolos yang artinya pemfitnah. Dan dia searah dengan kitab Wahyu mengatakan bahwa iblis sama dengan Satan dalam bahasa Ibrani. Satan itu artinya pelawan. Nah, jadi dia diberi nama pemfitnah atau pelawan. Nah, kemudian teman-teman, kita bergeser sedikit tentang sejarah Lucifer ini. Jadi pada tahun ini ya penjelasannya saya pelajari, bahwasanya pada tahun 380 Masehi itu ada seorang yang dikenal dengan nama Jerome. Dia adalah salah seorang bapak gereja yang dikenal sebelum sebelum tersebarnya kekristenan di seluruh dunia. Jadi Jerome ini lebih dikenal dengan nama Hieronymus. Nah, dia adalah seorang tokoh Kristen yang tahu 3 bahasa, yaitu bahasa Latin, bahasa Ibrani, dan bahasa Yunani. Jadi orang ini ahli. Nah, karena keahliannya, dia menerjemahkan Alkitab, yaitu baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, kita tahu bahwa Perjanjian Lama itu bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani, dan bahasa Perjanjian Baru itu bahasa aslinya ditulis dalam bahasa Yunani, yang walaupun ada kitab-kitab tertentu seperti kitab Daniel yang ditulis dalam bahasa Aram. Itu karena Daniel pada saat itu dibuang ke Babel. Jadi Babel itu juga punya bahasa sendiri, yaitu bahasa Aram. Nah, jadi singkat cerita, si Hieronymus ini karena untuk memberitakan firman, menyebarkan Kristen itu ke dunia Romawi, otomatis tergerak hatinya untuk mentranslate atau menerjemahkan Alkitab itu ke dalam bahasa Latin, yaitu bahasa Romawi. Nah, ketika ketemu dia dalam kitab Yesaya ini, ketemu dia Yesaya 14 ayat 12, maka Hallel di situ dalam bahasa Ibrani, itu kan bahasa Ibrani, diterjemahkan sebagai Lucifer. Nah, sementara kata Ibrani sendiri, selama kitab itu dipergunakan dari abad sebelum, kan bahasa Ibrani atau kitab Taurat ini dipakai oleh bangsa Israel sebelumnya, dan kitab Yesaya pasal 14 ini tidak pernah mereka menerjemahkan atau menjelaskan bahwa itu adalah iblis. Tetapi apa yang mereka pakai di situ adalah nama bintang timur. Ada juga bintang kejora, ada bintang pagi, pokoknya itu nama bintang dari mereka, bagi mereka, bukan iblis. Nah, jadi bangsa Israel termasuk Nabi Yesaya ini membuat kita tahu ya bahwa Yesaya ini adalah seorang nabi pada abad ke-8 sebelum Masehi. Nah, jadi dia menggunakan bahasa ini untuk mencatat atau menulis dalam bahasa puisi. Nah, jadi kalau kita lihat nanti dasarnya ya. Nah, setelah Hieronymus ini menerjemahkannya, sebenarnya ada yang saya pelajari, ada 4 sebenarnya, tapi di sini saya ungkapkan 3 kata Lucifer itu dalam Alkitab yang diterjemahkan oleh Hieronymus, yaitu dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat 12,
Terus 2 Petrus 1 ayat 19, nanti kita lihat, kita buktikan. Kemudian dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 16. Nah, jadi itu diterjemahkan oleh Hieronymus ke dalam bahasa Latin, yaitu dalam kitab Yesaya dalam bahasa Ibrani ke bahasa Latin, dan 2 kitab dalam Perjanjian Baru yang dalam bahasa Yunani diubah ke dalam bahasa Latin, diterjemahkan adalah Lucifer. Nah, jadi teman-teman, setelah diterjemahkannya, Hieronymus sendiri dia berpikir bahwa itu adalah, tidak menerjemahkan itu adalah ditunjukkan kepada iblis. Baru pada abad ke-14, seorang tokoh yang bernama Dante Alighieri, dia mencatat buku sastra, mencatat di situ dan menggambarkan bahwa Lucifer itu adalah iblis. Itu baru pada abad 14. Bayangkan, dari abad keempat pada tahun 380 baru diterjemahkan atau disamakan atau diidentikan dengan iblis pada abad 14 oleh seorang sastra yang bernama Dante Alighieri, yang kemudian pada gereja barat. Nah, gereja barat pada saat itu, gereja barat kan kita tahu Arab barat itu adalah mereka pakai bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Nah, jadi mereka terjemahkan juga dari bahasa Latin, bahasa Roma, menerjemahkan ke dalam bahasa internasional yang sampai sekarang dikenal, yaitu bahasa Inggris. Karena biar orang mengerti, orang yang memakai bahasa Inggris sebagai bahasa internasional mengerti dari bahasa Latin itu, Alkitab itu. Karena yang disebarkan Alkitab pada saat itu adalah dalam bahasa Latin di sebelah barat. Nah, ketika diterjemahkan, yaitu kita kenal sekarang adalah King James, si penerjemah dalam King James ini dia mempertahankan Lucifer hanya pada kitab Yesaya. Sementara 2 ayat yang saya sebutkan kemudian, yaitu 2 Petrus 1:19 dan Wahyu 22:16, dia menerjemahkan bukan Lucifer tapi Morning Star, bintang pagi, bintang fajar atau bintang timur. Dia menerjemahkannya. Tapi kata Lucifer dalam Yesaya dia pertahankan, sehingga kalau kita buka nanti King James tetap kata Lucifer. Sementara di 2 Petrus 1:19 berubah menjadi Morning Star atau bintang timur. Tidak Lucifer lagi. Sehingga LAI atau LAI dalam Indonesia, ketika masuk ke Indonesia agama Kristen ini, mereka pakai dari barat. Kita tahu bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda, Portugis, dan ini dari barat semua. Nah, jadi otomatis karena mereka dari barat, mereka bawa bahasa mereka itu bahasa Inggris. Nah, ketika orang-orang Indonesia menerjemahkannya, mereka tidak mempertahankan Lucifer, mereka menerjemahkan menjadi bintang timur. Nah, coba kita lihat dasarnya ya. Baik, kita baca ya. Yesaya 14 menjadi dasarnya tadi, 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Oke. Sebelum kita menjelaskan apa arti ini, kita perlu mengerti bahwa coba kita baca sampai habis lah. Iya, coba kita baca ya. LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judulnya di sini adalah topiknya ejekan tentang Raja Babel. Jadi di sini kita nanti tahu sebenarnya si Lucifer atau bintang timur itu siapa sih yang dimaksud di sini sesuai konteksnya. Jadi sebab Tuhan, ayat pertama, sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka
maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Ini bicara tentang Israel. Ayat kedua, bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya, lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikian mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Ini artinya apa? Israel di tanah Babel sudah di tanah Babel sudah ditawan. Ayat ketiga, maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu. Siapa ini? Israel. Dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu. Ayat 4, maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel. Nah, mulai muncul ya, mulai muncul konteksnya. Dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas. Siapa ini? Benarkah iblis? Siapa si penindas ini? Maka engkau akan, saya bacakan lagi 4 ya. Maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel. Dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas. Siapa itu? Si Raja Babel. Sudah berakhir orang lalim. Siapa itu? Raja Babel. Kenapa mereka menyebutkan si penindas orang lalim? Karena Raja Babel pada saat itu menindas bangsa Israel. Namanya aja tawanan, dibuat kerja paksa. Ayat kelima, Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik, gak ada orang-orang yang memerintah, yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, dan menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka, dengan tiada henti-hentinya. Ayat 7, segenap bumi sudah aman dan tentram, orang yang bergembira dengan sorak-sorai, juga pohon-pohon sanobar dan pohon-pohon aras di Libanon bersukacita karena kejatuhanmu, katanya. Pohon-pohon aras di Libanon bersukacita karena kejatuhanmu. Siapa mengatakan ini? Yesaya. Dia, ingat ya, Yesaya hidup pada abad ke-8 sebelum Masehi. Akan tetapi Daniel, kitab Daniel ditulis, dan Daniel hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Di masa Daniel itulah Raja Babel ada. Jadi ini adalah ini udah di luar konteks ya? nubuatan tentang Raja Babel itu. Ini apa konteksnya ini? Iya, sebentar. Udah jauh kali konteksmu. Iya. Orang tentang kejatuhan Lucifer. Iya, ini kan ayatnya. Bunyi orang mati yang dibawa gemetar untuk menyusul kedatanganmu, dijagakan arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi, semua bekas raja-raja bangsa-bangsa dibangunkan dari tatang mereka. Sekalian mereka mulai berbicara dengan berkata kepadamu, engkau juga telah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Jadi kita baca ayat ini, tidak hanya di ayat ini, kita tahu siapa yang di ayat 12 ini dengan membaca sebelumnya dan setelahnya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tataku dan mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Nah, saya tanya sekarang, Lai, menurut Lai, kalau ini disejajarkan dengan semua ayat sebelumnya, apakah pada saat bintang timur ini jatuh, kalau kita lihat ayat sebelumnya, sudah ada berarti bangsa Israel pada saat itu? Belum. Tapi kenapa dibilang pada ayat 1 sampai 11 dibahas tentang Israel? Oh, jadi gini. Berarti menurutmu sebelum Lucifer itu jatuh manusia sudah ada ya? Makanya saya tanya tadi, karena kalau ini tentang Lucifer, berarti ini nggak dibahas tentang Israel. Enggak, jadi pertanyaannya gini. Coba. Emangnya Lucifer itu jatuh sebelum manusia ada atau sesudah manusia ada? Nah,
menurut saya ya, Hmm. iblis itu jatuh pada saat kematian Kristus. Kenapa? Saya bisa buktikan nanti pada kitab Wahyu. Dari mana Le bilang dari situ Hmm. jatuhnya Lucifer itu pada Oke, saya kematian jelaskan. Yesus? Gini Le. Oke. Jadi coba like baca kitab Ayub pasal 1 ayat 6. Kita tahu cerita Ayub, dikatakan di situ bahwa ketika anak-anak Allah datang kepada Allah. Kita Nah, langsung jadi baca. Ayub itu kan itu adalah hamba yang setia kepada Tuhan. Nah, jadi karena Lucifer berkata kepada Tuhan Yesus, ya karena engkau melindunginya, makanya dia menjadi kayak gitu. Cobalah dulu kau berikan ujian segala macam kata isi iblis ini. Lalu Tuhan Yesus berkata, nah oke, kamu boleh mengujinya tapi jangan ambil nyawanya, kan dia bilang kayak gitu. Bukan berarti konteksnya tentang Ayub. Ya itu. Bukan tentang Ayub itu. Oke, kita baca ya. Bukan, maksudnya jangan tadi kan konteksnya kau bilang kejatuhan Lucifer itu pas kematian Tuhan Yesus. Iya. Baru udah ke situ lari lagi tentang Ayub. Iya, kenapa saya beralih ke Ayub? Karena ingat ya, kalau di kitab Wahyu dikatakan kalau iblis sudah dijatuhkan, tak bisa lagi masuk ke surga, tapi ternyata di Ayub bisa masuk surga. Ingat ya, lihat di sini ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Di mana ini? Di surga. Bukannya udah diusir dari surga? Kenapa ada di surga? Di dunia. Hah? Itu di dunia. Coba baca ulang lagi. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi bumi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Kayaknya ayat sebelumnya, gak mungkin ini di dunia, gak mungkin ini di dunia. Ya. Iya. Mana? Gue mungkin itu dunia. Ini lagi. Oke. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan. Berarti menurut di mana ini? Menghadap Tuhan di mana? Emangnya Tuhan itu mempunyai satu tempat? Tuhan kehadirannya adalah di surga, Le. Oke. Tuhan kehadirannya di surga. Hadir di Jadi, surga. kau percaya nggak dengan hatimu Tuhan itu ada di sini? Itu kemuliaan Tuhan lah, beda dengan kerajaan Tuhan itu ada. Oke. Jadi itu surga itu apa? Menurut surga itu apa? Loh. Baca yang gini ya. Sesuai harus ini ya, harus lurus. Oke. Boleh. Menurut ini ya, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Mereka menghadap Tuhan di mana? Di bumi. Oke, itu di bumi ya. Nah, oke, di bumi. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi bumi dan menjelajahi bumi. Connect enggak? Kalau ini di bumi, Oke. ini di surga atau di bumi? Surga. Surga. Berarti anak-anak Allah ini pasti malaikat ya. Nggak mungkin ini manusia karena mereka bisa melihat Allah. Nah, terus kemudian iblis datang ada di antara mereka. Pertanyaannya, kalau iblis sudah dijatuhkan sebelum kejadian ini, sebelum Tuhan disalibkan. Ayub ini, iya, dengarkan dulu.
Sebelum Ayub. Tadi kau bilang iblis itu dijatuhkan pas kematian Tuhan. Mungkin di mana ya? Oke, kita baru buka. tentang Ayub. Oke, kita buka Wahyu. Iya le, benar. Oke, terus. Ini Ayub ini dikunci dulu. Enggak kelak-kelak. Ini Enggak, le. tunggu. Tadi kan orang-orang pun kalau misalnya ini lay update kan orang-orang pun pasti bertanya, lah kenapa dibilangnya iblis itu jatuh pas kematian Tuhan? Iya, makanya saya jelaskan. Gimana ya? Wahyu berapa? Wahyu pasal 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya. Ya, dengarkan ya. Ini tidak ada tempat lagi di surga. Ingat itu ya. Oke. Tidak ada tempat. Jadi iblis dibuang, tidak ada tempat lagi di surga. Oke. Nggak bisa lagi, artinya nggak bisa masuk surga lagi. Nah, kemudian, dan aku mendengar suara nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Siapa ini? Tuhan. Jadi Enggak Tuhan aja, Tuhan siapa? Ini kan Tuhan kita mungkin pribadi. gini le. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Siapa ini? Oke. Jangan ku bilang pas kematian Tuhan. Berarti peperangan itu terjadi sesudah ada manusia. Ini buktinya, Le. Bukan, Le. Dan mereka mengalahkan Dia. Siapa ini? Nah, itu Iblis kan? coba dulu Wahyu kan. Itu penglihatan siapa itu? Penglihatan siapa? Penglihatan siapa? Si Yohanes. Ya udah. Berarti Yohanes mendapatkan penglihatan itu sesuai dengan apa yang terjadi. Bukan berarti Lucifer itu jatuh sesudah ada manusia. Nah gini maksudnya. Nah karena Lucifer ini tahu bahwasanya Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah jadi sebelumnya itu si iblis ini kan ini sebelumnya dia sesudah Tuhan Yesus turun dan menjadi manusia, dan Tuhan Yesus berkuasa dan berjalan mengelilingi dunia. Apa yang Tuhan dapati di dalam perjalanan itu? Yaitulah si iblis. Gini, jikalau engkau memang anak Allah, anak Tuhan, ubahlah batu ini menjadi roti. Nah, berarti kalau tadi konteksmu bilang Lucifer itu jatuh ke dalam dunia sesudah ada manusia, berarti ngapain Tuhan menjelma jadi manusia? Kemana penjelasan mulai? Gini Le. Belum dapat. Nah jadi saya tanya dulu. Tunggu. Oke. Karena Lucifer ini menggoda Tuhan untuk mengubah batu menjadi roti. Lalu apa kata Tuhan? Nah, Lucifer itu lalu diantarkanlah Tuhan ke di tempat yang tinggi. Nah, jika engkau Tuhan, maka lompatlah kamu. Apa dibilangnya? Lalu iblis berkata kepada Tuhan, sembahlah aku, maka aku akan memberikan kerajaan ini kepadamu. Lalu apa yang dibilang Tuhan Yesus? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah udah siap itu, terjadilah adegan-adegan yang memang mengenai tentang Tuhan ini. Siapa itu? Nah jadi oke. Nah pada hari itu
Tuhan telah menjelma dan memfirmankan firman Tuhan itu. Nah jadi pas hari itu terjadi, ini singkat ceritanya kan Tuhan telah dihukum, disalibkan. Nah dari salib, dari penyaliban itu terjadilah penebusan dosa, dan sesudah itu Tuhan itu bangkit pada hari yang ketiga dan meremukkan kepala ular. Bahwasanya kalau tidak ada Allah selain Dia yang bisa hidup melalui dari kematian. Makanya pas hari kebangkitan Tuhan itu pergi kemana dulu? Coba aku bertanya bersama. Sebelum pas Tuhan Yesus bangkit di hari ketiga, Yesus itu menjumpai siapa dulu? Gak tahu kan? Pada saat mati. Pas udah bangkit di hari ketiga. Sudah bangkit di hari ketiga. Iya. Murid-muridnya. Bukan. Pada hari itu, pas hari ketiga, Tuhan Yesus turun ke tempat yang dalam untuk meremukkan kepala ular itu. Ada tertulis di Alkitab. Nah jadi di mana dia tertulis itu? Nah kalau itu kita cari. Mau dicari atau lanjut dulu? Oh, oke, lanjut aja dulu. Lanjut aja dulu. Nah, Tapi jadi kita buktikan nanti ya. Oke. Nah karena itu terjadilah kemenangan bagi Tuhan, bahwasanya Tuhan itu menunjukkan dirinya adalah raja di atas segala raja. Nah, jadi konteksnya itu bukan berarti Lucifer itu bukan konteksnya itu berarti bukan terjadinya peperangan sesudah manusia ada, itu salah ya. Karena tengok di Wahyu tentang darah anak domba. Darah anak domba itu tentang penyaliban itu. Nah, itu dia. Jadi yang lain bilang itu kurang pas menurutku. Oke. Jadi gini tuh ya. Gini ya teman-teman, bahwasanya penjelasannya begini. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan menjadikan malaikat. Dan salah satu dari malaikat itu adalah Lucifer atau iblis itu menurut dia. Nah, maka terjadilah peperangan di sorga. Tapi dalam kitab Wahyu ini, ya, dalam kitab Wahyu ini dijelaskan. Di kitab lain-lain gak ada dijelaskan tentang peperangan itu. Oke ya. Jadi penjelasan begini. Nah, setelah terjadi peperangan bagi dia, menurut dia, maka terjadi peperangan di surga, maka iblis ini dibuang ke dalam bumi yang paling dalam. Nah, pada saat kematian Yesus, nah, Yesus turun ke dalam bumi yang paling dalam itu dan meremukkan kepalanya. Nah, jadi di sini saya mau mendalaminya. Benarkah demikian? Nah, jadi gini lah. Karena begitu ceritanya sebelum awal dunia. Apakah iblis ini bisa kemana-kemana? Ini kan dia dibuang ke dalam bumi nih sebelum dunia dijadikan kan? Iya kan? Sebelum dunia dijadikan, dia dibuang ke dalam bumi yang paling dalam. Nah, pertanyaan saya, apakah iblis ini bisa kemana-kemana atau udah diikat dia, udah dirantai, nggak bisa kemana-kemana lagi? Dia di mana ayat di Alkitab iblis itu dirantai? Saya bertanya, maksudnya itu, apakah iblis itu di dalam bumi itu tidak bergerak-gerak? Kan lain bilang, udah saya tanya, di mana ayat kita mengatakan bahwa iblis itu dibuang ke dalam bumi yang paling dalam? Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Di mana ditulis di dalam Alkitab? Tunggu dulu, apa yang udah dapat gitu? Bahwa iblis itu dibuang ke dalam bumi. Tidak ada. Sudah saya baca 3 kali Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada mengatakan bahwa iblis dibuang ke dalam bumi yang paling dalam. Yakin lah ya? Yakin, saya yakin. Coba bacalah, temukan. Iblis itu dibuang ke dalam bumi yang paling dalam. Yakin lah Tunggu ya.
Ketemu nggak? Tunggu deh. Nggak ada teman-teman. Iblis itu dibuang setelah perang, dibuang ke dalam bumi yang paling dalam. Nggak ada. Boleh bilang nggak ada. Sudah saya baca dalam Alkitab, nggak ada iblis setelah dijatuhkan di perang di surga itu, dijatuhkan dan dibuang ke dalam bumi yang paling dalam. Iblis itu dibuang ke dalam Ini sebelum penciptaannya, ingat sebelum penciptaan bumi itu belum berbentuk dan kosong. Ya teman-teman ya. Berapa lek? Kitab apa? Tunggu deh ya. Sebenarnya ini gimana ya? Lucifer ini sudah sebenarnya masalah dasarnya belum selesai sebenarnya. Tapi kenapa sampai masuk ke iblis? Karena saya ikuti pemikiran. Karena nggak bisa dijelaskan tentang Yesaya 14 ayat 12 tadi. Nggak bisa dibuktikan bahwa itu Lucifer. Nama memang Lucifer, maksudnya nggak bisa dia buktikan bahwa itu iblis. Itu nggak ada dibicarakan tentang malaikat, nggak ada dibicarakan tentang surga di situ di Yesaya itu. Jadi teman-teman, jadi sekarang kita dengarkan dia membuktikan bahwa setelah perang sebelum dunia dijadikan, Allah itu membuang iblis ke dalam bumi yang paling dalam. Ada lek? Tunggu deh. Ih lah. Ini panjang sekali nanti MD. Tunggu deh. Apa dulu? Pause ini. Tadi Le bilang kan tidak ada ayat Alkitab bahwasanya Lucifer itu dijatuhkan ke dalam bumi kan? Iya. Nah, oke, Yesaya 14 ayat 12 sampai Yesaya 12 lah. Wahai engkau yang sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke Yesaya pasal 14 sampai 12. Yesaya 12 Yesaya 14 ayat 12. 14 ayat 12. Oke. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi itu, ke bumi yang lain bilang tadi ya. Ini ya. Ini saya setuju ini tadi kan konteks lain kan tidak ada ayat Alkitab bahwasanya Lucifer jatuh ke dalam bumi. Iya, Oke. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bumi, hai mengalahkan bangsa-bangsa. Sementara yang lain bilang terjadi peperangan di surga, Allah membuang iblis ke bumi, ke dalam bumi yang paling dalam. Sementara lihat ini, bandingkan ya. Pernyataan lain tadi mengatakan bahwa setelah peperangan di surga, Allah itu membuang iblis ke dalam bumi yang paling dalam. Bandingkan, bedakan dalam air dengan permukaan air. Ini ya. Ini saya setuju, ini Lucifer sama dengan iblis. Saya ikuti pemikirannya, sebenarnya tidak seperti apa. Gini bumi dengan dalam bumi, minyak itu di mana ada? Di bumi atau di dalam bumi? Nah, bedakan ya. Dalam bumi itu apa isinya? Kan? Nah, coba kita lihat
dalam kitab Kejadian. Kita bedakan itu. Mana dalam bumi ini udah beda nih apanya ini. Udah beda pernyataan ini dalam bumi dengan bumi. Apa yang beda? Sampai ke minyak. Lurus ya, apa sih? Aku belum siap-siap ini. Tadi kalau bilang terjadi peperangan di surga sesudah manusia ada. Dari mana? Karena ada dibilang di situ yang ditebus dengan darah domba anak Allah. Berarti lain berkesimpulan terjadi peperangan sesudah manusia ada. Oke. Lurus. Aku enak. Debat kayak gini suka kok. Ini ya, Kejadian pasal 1 ayat 7. Maka Allah menjadi cakrawala dan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Gimana ya? Ada dalam bumi ya. Dan demikian. Ini kan penciptaan. Iya, saya mau membedakan. Saya mau lain mengerti bahwa perbedaan di dalam bumi dengan bumi. Oke, buat mana. Itu beda tempatnya, itu di atas bumi, di dalam bumi. Jadilah ya. Kita lihat bumi itu punya apa ya? Punya kerak-keraknya. Ada atas bumi, ada dalam bumi. Nah, Jeda. Nanti terlalu panjang. Oke, ini kontras dengan yang lebih tadi. Berfirman Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi. Beda dengan di dalam bumi. Jadi bumi itu bukan hanya di dalam, ada di atas bumi, ada di dalam bumi. Nah, dalam kebang kita kita baca gitu ya. Tapi apa tadi? Yesaya 14, 12. Ini ternyata dasar Lucifer tadi nih. Antara kita belum selesai dasarnya apakah ini Lucifer atau bukan. Belum dijelaskan. Nah, jadilah kembali gini ya. Ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Lah, bilang ke dalam bumi. Tadi ayat Kejadian di atas bumi. Jadi bumi itu bukan, bumi tidak sama dengan di dalam bumi. Di atas bumi tidak sama dengan bumi. Jadi bumi itu ada di bagian dalamnya, ada bagian atasnya. Nah, jadi menurutmu lah, kalau Tuhan membuang Lucifer, itu menurutmu bumi itu di atas bumi atau gimana menurutmu? Aku bingung dengan pernyataannya. Kalau menurut saya iblis, ini bukan saya tidak mengatakan bahwa ini Lucifer ya, tapi saya anggap ini adalah iblis. Iblis itu dibuang ke bumi di mana manusia ada. Berarti tadi yang bilang kan sampai ke minyak.
minyak itu di bawah bumi. Itu saya untuk membedakan. Loh, ketawa di situ. Kayak saya salah di situ. Jadi gini loh, apa isi dalam bumi itu? Kan dalam bumi ini maksudnya, kan ada, kita bedakan tadi, saya sudah buktikan di kitab kejadian tadi ya, bahwasanya ada dalam bumi, ada di atas bumi. Apa yang ada diciptakan Tuhan di atas bumi itu burung-burung, seperti tadi ya. Apa yang ada di dalam bumi, manusia ketika menggali dalam bumi itu, ada di situ, di dalamnya ada besi, ada minyak. Itu isi-isinya dalam bumi itu, untuk membedakan bahwa bumi ini ada bagian-bagiannya. Nah jadi tadi dalam kejadian itu Tuhan menciptakan apa? Tuhan menciptakan binatang-binatang yang ada di atas bumi. Oh, di atas bumi, berarti binatang-binatang itu terbang-terbang. Loh, memang burung terbang nggak? Berarti binatang lagi bilang kan banyak. Bisa lebih bilang artikan seperti burung. Jadi bukan burung binatang, bukan binatang burung. Jadi kalau harimau, jerapah itu enggak binatang. Iya binatang juga, binatang. Jadi apa? Kan dia bilang di atas bumi. Oh, kembalilah ke konteksnya, kembali. Itu kalau kita terlalu panjang naik ke kelilingnya. Kembalilah ke sini. Yang lain maksud itu di dalam bumi tadi salah, tidak sesuai dengan di bumi. Oke. Gini, sekarang manusia itu di mana? Di bumi atau di dalam bumi? Di bumi. Manusia itu di bumi ada. Udah lah? Udah? Oke, saya tanya sekarang. Kembali ke dasarnya tadi. Dasarnya tadi, kenapa Lai menghubungkan ini dan menyatakan bahwa ini iblis dalam Yesaya 14 ini? Apa alasan Lai mengatakan bahwa ini iblis? Boleh Lai jelaskan itu? Memang tadi? Apa alasan Lai mengatakan bahwa ini iblis, sementara di sini dikatakannya wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah kan dari situ bisa kita argumenkan bahwasanya itu Lucifer. Kalau seandainya lah Lucifer itu tidak mempunyai keangkuhan, tidak mempunyai kesamaan dengan Tuhan, maka tidak ada terjadi peperangan di surga, dan tidak ada ayat Alkitab yang berkata demikian. Nah karena Lucifer itu memberontak, lalu timbullah ayat itu. Timbul sendiri gitu ayatnya. Bukan. Wah, terus apa? Bukan timbul sendiri. Terus? Itu kan nabuat. Hah? Kenapa le bilang kenapa le keberatan dengan Yesaya itu? Karena ini dasar Lai mengatakan bahwa karena tidak ada di Alkitab Lucifer selain di sini dipertahankan oleh si Hieronymus, oleh penerjemah King James. Tak ada ayat-ayat lain selain Yesaya, selain 2 Petrus 1:19, selain Wahyu 22:16. Coba kita baca. Oke, kita baca ya. Kita lihat ya. Lucifer itu sebenarnya, atau bintang timur lah. Kita angkat bintang timur sama dengan iblis. Benarkah? Ini sebagai perbandingan bagi Lai ya. Aku bantu untuk menjelaskannya. Bahwa ini lah. Oke. Ini Yesaya 14:12, wahai engkau yang sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara.
Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau, katanya. Inikah dia yang telah membuat bumi gemetar, yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun, dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orang yang terkurung pulang ke rumah. Nah kan di sini kan dibilang ke dalam dunia orang mati. Berarti kan ke dalam bumi. Nah, Udah kontras itu Le. Kenapa kontras? Ingat ya. kenapa kontras? Dari mana lah bilang kontras? Nah, saya bilang kontras. Kenapa saya bilang kontras? Iblis itu, ingatlah lain. Iblis itu bukan fisik, itu yang pertama. Dia roh. Kedua, iblis itu karena dia roh, dia tidak mati. Jadi kalau dibilang di sini ke dalam liang kubur, apakah iblis dikubur? Gini loh, maksudnya liang kubur itu bukannya Lucifer itu yang dikubur. Siapa yang dikubur? Itu maksudnya ke dalam bumi yang paling dalam. Oke lah, oke. Nah gini lah intinya, biar kau dapat. Kalau manusia mati itu dikubur kan ke dalam tanah. Ya udah sama. Coba. Berarti ini bukan artikulasinya bukan menyamakan sama orang mati, bukan. Ya karena dia memberontak, dia dijatuhkan ke bumi yang paling dalam. Oke. Bagaimana kalau kita sebutkan ini adalah tentang Raja Babel Nebukadnezar itu? Mungkinkah Raja Babel mati? Ya. Mungkinkah ini ayat 11? Jangan dulu banyak-banyak. Nah, oke. Tadi pembahasan artikulasi lain tentang kematian, tentang darah anak domba itu, dia bilang sesudah manusia ada terjadi peperangan itu. Iya, saya bisa jelaskan itu. Cuma masalahnya kan, ini jangan lari dulu. Ini kita perlu jelaskan dulu ayat ini. Tunggu satu-satu. Nah, oke. Kenapa dia bilang sesudah manusia ada terjadi peperangan? Saya jelaskan ya. Jadi gini, kenapa saya bilang terjadi peperangan di iblis itu, tentang iblis itu di dalam kitab Wahyu pasal 12 tadi. Kita baca langsung ya. Karena bertanya tentang ini seakan-akan menghindari penjelasan dari kitab apa itu tadi. Nah, kitab Yesaya tadi, tapi nggak apa-apa lah. Coba kita tinggalkan itu dulu. Oke, tidak apa-apa lah. Kita tinggalkan itu dulu. Kita masuk ke kitab Wahyu. Kenapa saya mengatakan bahwa peperangan di surga itu terjadi pada saat Yesus mati? Nah, ini yang pertama. Kita baca dasarnya dulu. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, siapa naga ini? Iblis. Kalau lain mengatakan ini Lucifer, tapi bagi saya ini iblis. Ia memburu mana peperangan di surga? Peperangan di surga. Enak nih ngopi, enak nih. Ngopi cemilan ya. Maka timbullah peperangan di surga. Ini ya, timbul peperangan di surga. Ini perang antara iblis dan malaikat-malaikat Tuhan. Mikhail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Ingat ya, kalau iblis sudah dibuang, tidak ada tempatnya lagi di surga. Tapi di kitab Ayub, ketika mendakwa Ayub, kenapa bisa kembali ke surga? Itu yang pertama alasannya ya. Ayat ke-9, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah bumi. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya.
Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Ini Yesus, berarti dalam, ingat, darah anak domba itu tertumpah pada saat di kayu salib. Sebelumnya tidak ada darah anak domba yang dimaksud Yesus di sini. Nggak mungkin domba korban yang bangsa Israel itu ditumpahkan darahnya yang disebut sebagai raja di sini. Nggak mungkin. Ini pasti Yesus yang sebagai raja di sini. Ya. Oke. Wahyu berapa itu? Wahyu 12. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Kesaksian mereka siapa ini? Orang-orang kudus. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Kenapa? Karena iblis dibuang ke bumi di tempat manusia itu ada. Karena iblis telah turun ke atasmu dan geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi kenapa saya mengatakan yang pertama? Alasan saya pertama, kenapa peperangan ini terjadi pada saat Tuhan Yesus mati? Yang pertama, karena ketika iblis dijatuhkan, dikalahkan, tidak bisa lagi kembali ke surga. Tidak bisa lagi kembali ke surga. Karena kalau ini terjadi, dibuang dari sejak dunia, sebelum manusia ada. Kenapa Ayub, di kitab Ayub, Sesudah? kalau kita katakan bahwa ini ya, pernyataan saya yang pertama, alasan saya, karena iblis ketika dikalahkan tidak mempunyai tempat lagi di surga, artinya tidak bisa lagi naik ke surga dan tidak bisa lagi, istilahnya intinya lah, tidak bisa ke surga. Nah, jadi kalau tidak bisa di surga, ini menyatakan tadi ya, ayat apa? Ayat ke-7. Enggak, sesudah apa tadi? Hah? Sesudah apa? Apa? Sesudah apa tadi? Ini sesudah dikalahkan, Bukan sesudah. mereka tidak dapat lagi Tadi bertahan. dia bilang sesudah. Mereka tidak mendapat lagi di surga. Tadi dia bilang sesudah manusia ada. Nah, jadi setelah, ingat ya, pernyataan alasan yang pertama, karena ketika iblis dikalahkan, dibuang, tidak bisa lagi tempat di surga. Jadi kalau iblis ini dijatuhkan sebelum manusia ada, mengapa dia bisa masuk surga di waktu Ayub dan Zakaria lagi di imam besar Yosua? Kenapa dia bisa mendakwa Imam Yosua di surga? Sementara tadi pernyataan saya, peperangan ini, pernyataan Alkitab Wahyu ini Gini kak. belum selesai, bentar lagi. Oke, bentar lagi. Kenapa dia bisa kembali lagi ke surga sementara sudah dijatuhkan, dan di sini dikatakan tidak mendapat tempat lagi di surga? Itu alasan pertama. Yang kedua, kenapa saya mengatakan bahwa iblis itu dibuang di saat kematian Yesus? Karena kematian Yesus itu menghasilkan darah. Ini lambang darah ya. Sebelum itu hanya gambaran anak domba yang dipersembahkan dalam korban oleh bangsa Israel. Gambaran Yesus itu, darah Yesus itu. Jadi kalau dikatakan di sini mereka mengalahkan dengan darah Yesus, kalau bukan di saat Yesus mati, masa di saat, nggak mungkin di saat sebelum manusia ada, sementara baru Yesus mati di saat manusia sudah ada pada tahun kira-kira 33 Masehi. Itu alasan kedua. Dan alasan ketiga, di sini dinyatakan bahwa kemenangan si Mikhail dan malaikat-malaikat ini, yang ketiga, alasan ketiga, kenapa saya mengatakan bahwa iblis itu, kepeperangan itu terjadi di saat kematian Yesus.
Karena dikatakan di sini kemenangan mereka itu oleh kesaksian orang-orang suci. Jadi kalau terjadi sebelum orang-orang ini ada, bagaimana mereka bisa menyaksikan sementara mereka belum diciptakan kok terjadi peperangan itu sebelum mereka ada? Udah bisa Itu aku jawab? 3 alasan saya. Oke, udah bisa aku menjawab. Oke, boleh Nah, silakan. gini deh, tapi sorry maaf lah. Sebelum memahami Alkitab, itu biasakan dari awal. Kalau lain membaca Wahyu, jangan lupa lain membaca ayat pertama. Sedangkan di Wahyu ini adalah penglihatan Yohanes. Nah, supaya kita nggak salah. Nah, tadi itu udah aku jelaskan tentang darah anak domba itu. Nah, itu tebusan supaya umat atau anak-anak yang Tuhan ciptakan sendiri tidak mau terjerumus atau tidak mau masuk ke dalam neraka. Nah, jadi karena Tuhan menciptakan kita dengan mulia, Tuhan pun tidak akan membiarkan ciptaannya itu jatuh ke dalam dosa. Lalu Tuhan datang ke dalam bumi untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk menyelamatkan umat-umat pilihannya. Lalu terjadilah di Wahyu yang saya baca tadi. Bukan berarti peperangan itu sesudah manusia ada. Nah, karena kita mempunyai kehendak bebas, nah, kita tidak sejalan dengan apa yang Tuhan pikirkan itu. Ya karena kita adalah hidup di dalam daging masih, bukan roh. Makanya dibilang roh itu penurut, tetapi daging yang lemah. Nah, itu dia lah. Jangan salah mengartikulasikan bahwa saya bilang kematian Tuhan terjadi, peperangan di surga terjadi pas sebelum manusia ada. Jangan. Itu salah lah. Nah berarti kalau lain mengartikulasikan itu, si Adam nggak dapat, si Musa nggak dapat. Ini sih? Loh. Si Adam nggak dapat, si Musa nggak dapat. Oke. Gini. Saya mengerti maksudmu. Tunggu. Kalau lain mengerti, lain pasti sejalan denganku. Iya, tapi Lain nggak mengerti dulu. Oke, silakan. Iya, silakan. Nah, jadi seakan-akan si Adam si Hawa nggak kedapatan. Berarti si Adam udah meninggal duluan baru terjadi peperangan di surga. Udah, Le? Baru berarti Bapak Abraham sudah meninggal. Belum nggak dilihatnya berarti peperangan di surga. Maksudnya Abraham harus melihat peperangan itu gitu. Kan kau bilang tadi. Kan si Yohanes kan siapa lebih tua, Abraham atau Yohanes? Lebih tua Abraham lah. Nah, oke. Nah, berarti pada masa itu kan penglihatan Yohanes. Berarti Abraham udah naik ke dalam surga kan? Nah, berarti Abraham waktu hidup tidak menyaksikan jatuhnya. Paham nggak sih, Le? Jadi maksudmu ketika Abraham naik tidak menyaksikan itu. Jadi maksudnya ketika Abraham naik tidak menyaksikan itu karena sudah terjadi sebelum mereka ada gitu maksudnya. Kan itu tadi yang Le bilang. Aku meluruskan itu, makanya aku bilang si Adam nggak dapat, si Hawa nggak dapat, si Abraham nggak dapat.
Loh. Nggak dapat apa mesti nilai? Nggak ngerti aku. Ya. Jangan ketawa. Ya nggak dapat ya nggak dapat orang itu bisa Nggak dapat menyaksikan kayak gini, melihat bintang fajar yang jatuh. Gini lah ya, saya luruskan dulu lah ya. Ini lah apa ya, seperti ini ya, saya menjelaskan sama Lai bahwasanya saya mengerti tentang yang Lai bilang, tapi saya tidak setuju. Nah, Oke, jadi gini, di mananya lah yang nggak setuju? saya nggak setuju. Kenapa saya bilang nggak setuju? Seakan-akan ini kita jelaskan tentang yang saya jelaskan tadi lah. Lai bilang darah Yesus untuk menebus, benar. Tapi bagaimana dengan menebus tidak bertentangan dengan yang dijelaskan di sini? Ini bukan saya yang bilang, dikatakan di sini. Iya, itu dikatakan Dan di sini. mereka mengalahkan dia oleh darah Yesus. Makanya aku bilang tadi sama Hmm. biasakan kalau mau baca kitab itu dari awal sampai akhir supaya kita tahu konsep dari awal sampai akhir. Dari awal kan itu penglihatan Yohanes. Iya, dan ini ayat terpisah lah. Coba bayangkan lah, ini ayat terpisah. Masa mungkin Lai bilang ayat terpisah, berarti Yohanes gak ada di situ. Nggak ngerti lah maksud saya gini ya. Gini. Yang saya maksud gini. Jelas dari pertama Oke. itu penglihatan dari Yohanes. Hmm. Baca dulu di ini. Hmm. Yohanes 1 ayat 9. Penglihatan Yohanes di Patmos. Hmm. Berarti ini sampai seterusnya ini. Ini tentang penglihatan Yohanes ini sampai ke sini. Tengok baca ke ayat ini. Ini tentang materai pun Yohanes melihat di sini. Baca nih. Penglihatan Yohanes, ya saya baca. Penglihatan Yohanes sama dengan Yesaya tadi. Yesaya mengatakan bahwa ejekan tentang Babel bukan ejekan tentang Lucifer. Ini Yohanes. Ah. Yohanes berkata, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau, kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dengan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ya udah, berarti ini sampai ke sini. Ini tentang penglihatan Yohanes juga ini semua. Nah, Jadi kalau penglihatannya nggak boleh terjadi pada saat Yesus mati, harus terjadi sebelum dunia dijadikan. aduh, jangan salah deh, aduh, Le. Aku memang gak bisa meluruskan ini, Le, karena kita beda argumen. Oke, kembali kita buat kayak saya ya, Yesaya. Tunggu dulu, luruskan dulu ini. Loh. Luruskan dulu. Oke, luruskan. Udah saya luruskan tapi nggak ngerti lah malah bilang. Le mau mengalah, mau menyerah. Kalau Le mau menyerah bilang aja ke saya. Oke, gini. Le menyerah. Gini lah. Penglihatan Yohanes. Judul yang pertama. Tengok Pada pasal 12. Wahyu 22 ayat 8. Ini ayat penutup Wahyu 22. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu, dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur ke depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu ke depanku untuk menyembah. Berarti yang lain tengok itu penglihatan Yohanes. Loh. Iya, siapa yang bilang bukan penglihatan Yohanes? Nah, jadi terus berarti dari penglihatan Yohanes itu diulang kembali, ditulis sama persis apa yang dilihatnya di kitab Wahyu. Jadi janganlah bilang peperangan itu terjadi sesudah manusia ada. ini saya bertanya. Kalau dia bilang sesudah manusia ada, Tuhan Yesus disalibkan, berarti berarti udah
Bukan. Gini lah, semua kitab Wahyu ini adalah penglihatan Yohanes. Tapi tentang apa yang dia perlihatkan itu berbeda-beda topiknya. Coba kita baca ayat kita Wahyu, apa judulnya situ? Perempuan dan naga. Coba kita lihat di ayat 7. Apa judulnya? Naga dikalahkan. Bukan berarti kitab Wahyu ini penglihatan Yohanes semua tentang penglihatan Yohanes. Iya, penglihatan Yohanes. Tapi topiknya apa? Tentang apa yang dia lihat itu? Beda-beda. Dia melihat naga, dia melihat perempuan dengan naga, dia melihat naga dikalahkan. Naga yang dikalahkan ini peperangan di surga itu yang kita bahas di sini. Nggak ada saya katakan bahwa kitab Wahyu itu bukan penglihatan Yohanes. Penglihatan Yohanes. Cuma dalam penglihatan itu ada bagian-bagiannya. Contohnya, ayat sebelumnya ayat 1 sampai ayat 6. Apa dibahas penglihatan di situ? Penglihatannya tentang perempuan dan naga. Oke. Terus ayat selanjutnya, penglihatannya apa di situ? Naga dikalahkan. Oke. Terus ayat ke-13, penglihatannya apa di situ? Naga memburu perempuan. Oke. Jadi maksudnya ini adalah dalam penglihatan Yohanes itu pun ada bagian-bagiannya. Saya tidak mengatakan bahwa itu bukan penglihatan Yohanes. Nah, kemudian kalau peperangan ini terjadi sebelum dunia dijadikan, bagaimana darah Yesus dipakai oleh Mikhail untuk melawan ini sementara Yesus belum datang ke dunia. Terus kemudian lihat tengok di sinetron ya, di YouTube. Loh, itu malaikat mengusir setan dengan darah Tuhan. Rupanya itu minuman. Aku memang pasti ke situ lihat tengok. Itu pertama. Terus kedua. Oke, kalau itu kesaksian, kalau itu sebelum dunia dijadikan. Nah, terus siapa yang bersaksi ini? Kan jangan muter-muter lah. Loh, muter ini kedua, alasan kedua kan tadi bagaimana dia memakai darah Yesus sementara Yesus belum datang ke dunia. Darah itu adalah bagian dari fisik Yesus loh. Dari mana dia bilang darah itu sebelum Tuhan datang? Tuhan datang. Tadi kan dia bilang kayak gitu barusan. Iya, mengerti lah saya bilang. Nggak mungkin peperangan itu terjadi. Kalau peperangan itu terjadi sebelum dunia dijadikan, bagaimana mungkin si Mikhail ini memakai darah Yesus sementara darah Yesus itu baru tertumpah setelah dia menjadi manusia? Di mana dia ambil darah itu sementara darah itu belum menjadi manusia? Ingat ya, Yesus menjadi manusia itu. Darah itu belum jadi manusia. Emangnya darah bisa menjelma? Ngerti maksudku, ngerti darah itu menjadi manusia. Yesus anak domba itu menjadi manusia. Aslinya firman Allah itu menjadi manusia. Di dalam tubuh manusia itu, manusianya Yesus itu ada darah. Darahnya itu dikeluarkan di kaki salib dan itu dipakai Mikhail untuk melawan iblis. Mengerti lah sekarang? Gini. Ini luruskan. Terjadilah peperangan di surga. Lalu terjatuhlah si Lucifer atau bintang timur itu, bintang fajar, jatuh ke dalam bumi. Nah, jadi karena di bumi dia telah dijatuhkan, lalu Lucifer itu membuat kerajaan. Nah, makanya dibilang aku akan menghasut orang-orang untuk mengambah samaku. Menghapus caranya? Apa? Cara menghapusnya? Bukan menghapus. Aku akan kan dibilang aku akan menghasut. Iya. Membawakan orang-orangmu untuk mengikuti aku. Nah, jadi karena itu telah terjadi dan banyak yang melanggar peraturan, yang melanggar apa yang Tuhan kehendaki. Lalu Tuhan datang untuk menebus, untuk menyelamatkan anak-anaknya. Itu melalui dengan penyaliban. Nah, itu dan sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus telah dicobai
di padang gurun. Nah, berarti melebar lagi itu le. tunggu dulu. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, kan iblis kan mencobai Tuhan. Nah, apa dibilang si iblis? Bersujudlah engkau kepada aku akan memberikan seluruh kerajaanku ini kepadamu. Lalu, apa yang Tuhan katakan? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Ya, karena itu yang Tuhan tidak inginkan, bahwasanya anak-anaknya itu jauh dari hadapan Tuhan, malah mengikuti perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, sesudah itu, singkat ceritanya, karena sudah tibalah harinya, Tuhan itu disalibkan. Dan terjadilah penebusan. Nah, mau kemana? Mau menyerah deh? Kalian yang mau menyerah? Singkat cerita. Nah, singkat ceritanya itu, Tuhan karena harinya sudah tiba, maka Tuhan disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu dia. Jadi konteksnya berarti tidak ada peperangan sesudah Tuhan Yesus disalibkan. Gitu. Oke, aku ambil alur darimu. Jikalau memang terjadi peperangan setelah Tuhan disalibkan, sebelum disalibkan apa yang terjadi? Sebelum disalibkan apa yang terjadi? Kan tadi saya bilang kan, Dia ditangkap sebelum disalibkan. Gini. Itu yang terjadi. kan iya oke. Kan saya bilang peperangan itu terjadi karena peperangan itu terjadi pada waktu Tuhan Yesus disalibkan kan. Nah, sebelum Tuhan disalibkan peperangan itu kenapa nggak terjadi? Ya karena darahnya tadi belum dicurahkan. Pak. Loh. Jadi intinya gini lah ya. Udah saya sampaikan alasan saya, dan menurut saya itu logis bahwasanya peperangan itu terjadi. Kenapa? Karena ayat ini mengatakan bahwa Lucifer itu ketika dijatuhkan tidak bisa lagi masuk surga. Terus kedua, karena darah Yesus tadi. Yang ketiga, karena kesaksian orang suci. Oke, sampai di situ. Kembali ke kitab Yesaya tadi. Kita baca. Udah saya jelaskan ya. Sekarang Lai jelaskan sama saya kenapa Lai bilang ini dalam Yesaya 14 ayat 12 ini itu iblis. Sementara kita lihat sesuai yang Lai bilang tadi ya, bahwasanya dalam memandang ayat itu harus melihat ayat-ayat sebelumnya. Oke, saya ikuti Lai. Yesaya 14 itu dikatakan di situ ejekan tentang Babel. Kenapa di situ malah Lucifer atau iblis? Di sini katakan tentang Raja Babel. Tentang Raja Babel. Kenapa malah lari ke iblis? Bisa lah jelaskan itu? Apa alasan-alasannya? Nah gini. Jadi pada waktu Raja Babel itu masih mempunyai kuasa, dia itu kan harus mengharuskan orang-orang di situ untuk menyembah Baal. Nah, lalu berarti dia mempunyai sifat atau keangkuhan atau menyamakan diri lah. Raja Babel ini? Iya. Siapa dia? Kan banyak Raja Babel ini. Siapa pribadinya, nama pribadinya? Ya ini yang tertulis di sini. Nebukadnezar berarti. Oke, berarti Nebukadnezar Raja Babel. Terus?
Lalu sesudah itu kan di kan Raja Babel ini kan membuat patung menyerupai dirinya. Nah, karena dengan pangkat sebagai rajanya dia mempunyai keangkuhan bahwasanya Tuhan itu tidak ada, bahwasanya kesejahteraan dan segala macam itu terjadi atas dirinya sendiri. Karena wajar dia sebagai raja. Nah, karena dari situ dia mempunyai keangkuhan bahwasanya dia itu Tuhan, dia itu merasa tidak ada Tuhan, tidak ada orang yang bisa menang kecuali aku. Itu makanya sama dia seperti si Lucifer tadi. Karena dia karena Lucifer itu menyatakan bahwasanya dia setara dengan Tuhan. Makanya di sini dia si Raja Babel ini punya keangkuhan. Bacalah dari sini. Jadi ayat 1 sampai 11 membahas tentang Raja Babel. Tiba-tiba pada ayat 12 membahas tentang iblis, tentang Lucifer. Judulnya ejekan tentang Raja Babel, Yesaya 14. Ya inilah gambaran pada waktu-waktu kerajaan Raja Babel itu. Karena Raja Babel itu menindas orang-orang Israel. Banyak. Makanya dia dibuat di sini tentang kehendak dengan iblis. Berarti hanya ayat 12 yang bukan enggak tentang Musa. Ini lari dari topik dulu. Apa yang dibilang Musa? Musa enggak itu ya? Yang apa namanya? Apa itu? Nabi yang selamat dari amukan-amukan raja itu. Musa gitu ya? Atau siapa itu? Yang dibilang jika Abraham gitu. Siapa namanya? Yang ini orangnya, yang dibilang jikalau memang Baalmu itu hidup, maka korbankanlah sapi satu samamu satu samaku, dan letakkanlah kayu-kayu. Oh, itu Elia. Iya, sorry. Elia, Nabi Elia itu. Nah, karena Nabi Elia kan. Ini dari topik. Nah, karena Nabi Elia itu nabi yang selamat dari amukan-amukan raja itu. Lalu dia menantang Raja Baal, yang orang-orang yang percaya sama Raja Baal, untuk menyatakan Tuhan siapa yang benar. Lalu Nabi Elia mengatakan, jika Tuhanmu benar, maka sajikanlah satu ekor kerbau. Nah, jikalau salah satu korban ini ada api atau diterima, berarti Nabi Baalmu itu benar. Nah, sama sepertiku, jikalau korban sajianku tidak diterima atau segala macam, berarti Tuhanku tidak benar. Nah, lalu sepakatlah orang ini, dan orang-orang Baal itu bernyanyi, menari, Nabi Baal itu. sampai semualah kecapean, luka-luka. Lalu tidak ada kehidupan di dalam patung Raja Baal itu. Bukan kehidupan, api, nggak ada api turun. Okay. Sorry, tidak ada api turun. Memakan habis apa itu? Lalu korban. Gilirannya Nabi Elia itu cuma berdoa, meminta kepada Tuhan untuk membukakan mata-mata yang telah dibutahkan oleh nabi-nabi Baal ini. Lalu Nabi Elia itu cuma berdoa, lalu datanglah api dari atas sampai ke bawah, menerima ucapan korban dari Nabi Elia. Nah, itu dia, udah dapat kan?
Jadi hubungannya di situ. Ke sini, Apa itu? ke topik yang tadi. Orang-orang Baal itu kan orang-orang yang menyimpang di bagi kehendak Tuhan. Jadi ini maksudnya Lai hubungkan dengan sifatnya ini, sifatnya si Raja Babel dengan sifatnya si Nabi Baal ini. Mereka sombong. Karena kan Raja Babel itu mempunyai hak kekuasaan, karena bagi mereka orang itu telah berkuasa. Nah, makanya di si Raja Baal itu siapa yang membuat patungnya sendiri untuk disembah? Raja siapa itu namanya? Nebukadnezar. Nebukadnezar. Membuat patung-patungnya kan ini tuh. Raja Babel, iya. Kenapa ya? Karena menurut dia kehidupan itu datang dari dia. Orang yang datang makmur atau bukan makmur dalam Alkitab ya, kemakmuran segala macam datang dari dia. Itu. Jadi ini membahas tentang Raja Babel. Tapi pertanyaan saya, kenapa di ayat 12 ketika ketemu Lucifer itu lari dia ke iblis? Kenapa? Coba saya jelaskan dulu. Itu sebenarnya pertanyaan saya, bukan Saya setuju dengan Lai ini membahas tentang Raja Babel. Cuman kenapa Lai berpikir juga ini membahas tentang Lucifer di ayat 12-nya, sementara Lai setuju tadi bahwasanya ini membahas tentang Raja Babel. Apakah maksud Lai di ayat 12 karena itu berbicara tentang sifat-sifatnya si Raja Babel ini yang aku, maka keangkuhannya itu Lai samakan dengan iblis gitu? Aku pun agak susah ya. Oke. Jadi gini lah, mungkin ini dengan teori yang aku pelajari ya, mungkin di ayat 12 ini makanya dibuat tentang kejatuhan Lucifer itu seakan-akan mengingatkan pada momen itu, bahwa momen itu bahwasanya Lucifer itu sama dengan Tuhan. Nah, berarti karena dari awal Raja Nebukadnezar ini berkata untuk menyembah, berarti dia kan menyamakan diri sama Tuhan. Itu di ayat yang ke-12. Berarti ketemulah di situ lah ya. Ketemu di situ bahwasanya sebenarnya yang dimasukkan di ayat 12 itu adalah Raja Babel yang menyamakan diri dengan Tuhan, bukan si iblis, bukan Lucifer. Itu kan sebutannya biar gimana ya? Untuk jadi itu nama samarannya untuk mempuisikan dia, seperti kita mempuisikan seseorang yang mempunyai cita-cita setinggi langit gitu. Bukan. Ini bukan argumentasinya bukan tentang puisi. Ini kayak mengisahkan seperti kejatuhan Lucifer itulah yang lain percaya dengan iblis itu. Karena waktu sebelum kejatuhannya kan yang kepercayaan Lucifer. Nah, sebelum terjatuhnya Lucifer kan dia menyamakan diri sama Tuhan. Iya, beda, tapi beda yang saya angkat lain. Oke, tangkap ya. Okay. Lucifer ini menyamakan dengan Tuhan. Lalu konteksnya ini Raja Nebukadnezar itu mendirikan sebuah patung ya. Berarti seakan-akan dia setara dengan Tuhan kan. Jadi maksudnya Raja Babel Nebukadnezar itu sama dengan iblis yang menyamakan Tuhan, menyamakan diri dengan Tuhan, atau gimana maksudnya? Atau sifatnya saja, sifatnya Raja Nebukadnezar. Dia termakan oleh kemegahan sebagai raja. Oh, berarti iblis itu yang dimaksud adalah sifatnya sifatnya si raja ini. Iblis itu. Gimana ya? Susah menjelaskan. Ini kalau bintang timur, jangan salah, sifat bintang timur ini tidak hanya di sini jelek dia. Tapi kalau kita baca 2 Petrus ayat 2 Petrus 1:19 itu bagus tafsirannya. Hanya di sini aja dijelekin. Kenapa? Karena dikaitkan dengan kesombongan. Nah, itu kan kejatuhan Lucifer itu karena kesombongan dia.
Jadi makanya saya bilang tadi, berarti si iblis yang dimaksud adalah sifat si raja ini yang sombong, yang menyamakan diri dengan Tuhan. Berarti itu maksud lain. Agak samar-samar gitu lah, tapi bukan itu kayaknya. Gimana lah jelaskan? Berarti nggak bisa jelaskan ini ya. Kita buka. Coba saya kasih perbandingan sama Lai, biar Lai terbuka pemikiran bahwasanya bintang timur ini tidak hanya negatif penafsirannya. Coba lihat 2 Petrus 1 ayat 19. Bintang timur ini tidak hanya. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di hatimu. Artinya apa? Ini baik, ini nggak mungkin iblis terbit di hati kita. Pasti. Nah coba kita lagi kitab Wahyu 22:16. Saya mau pastikan bahwasanya tidak selalu si Lucifer dikaitkan dengan sifat kesombongan. Coba lihat Wahyu 22:16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat, otomatis ini manusia ya. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ini bukan, nggak bisa kita sebut ini sifat kesombongan karena bintang timur yang gilang gemilang. Aku adalah bintang timur, Yesus adalah bintang timur. Gak mungkin kita samakan, oh berarti sifat Yesus itu sombong dan menyamakan diri dengan Allah. Nggak bisa. Makanya saya tanyakan tadi, apakah menganggap kitab Yesaya 14:12 ini hanya sebagai sifat yang seperti sama dengan iblis sifatnya si raja ini. Sehingga karena sama dengan iblis sifatnya, kan Raja Babel sombong, iblis juga sombong, maka ini adalah iblis kesombongannya itu. Nah sementara kalau kita lihat iblis itu pribadi lah, sementara kesombongan itu sifat. Jadi bedakan antara pribadi atau oknum tertentu, bedakan dengan sifat. Nah, jadi kalau ini kita katakan hanya sifat, nggak bisa kita bilang itu iblis. Iblis itu nama diri, itu iblis itu oknum, iblis itu pribadi. Tapi kesombongan ini itu sifat, bisa dimiliki oleh semua orang. Tapi iblis nggak mungkin dimiliki oleh semua orang. Yesus aja nggak mau, aku aja nggak mau jadi iblis. Jadi kita harus bedakan bahwasanya pribadi iblis dengan sifat iblis. Nah, kalau ini dikatakan dengan hanya tentang sifat, nggak bisa kita terima itu sekaligus pribadinya, karena pribadi yang dimasukin di situ adalah pribadinya si Nebukadnezar. Oleh karena itu berarti harus tunjukkan ayat lain yang bicara tentang si Lucifer ini, bahwa Lucifer ini adalah iblis. Karena kita telah membuktikan dan lain sudah menyaksikan tadi, membuat kesaksian sendiri bahwasanya ini bukan tentang pribadi iblis, tapi sifatnya si iblis yang ada di dalam Raja Babel. Nah, berarti harus kita cari ayat lain, itu harus pribadi, karena gak mungkin hanya kesombongan kita angkat. Bisa aja nanti kalau Raja Salomo sombong, nah kita samakan dia juga dengan iblis, gak mungkin. Di sini Wahyu, karena Yesus disebut bintang timur, maka dia iblis, gak mungkin. Kalau Raja Salomo kan ya jelasnya enggak. Raja Salomo kan enggak tergolong sama. Jangan salah, Salomo itu penyebab terpecahnya dua bangsa Israel karena perbuatannya jahat. Apa perbuatan jahat? Menyembah Baal. Menyembah Baal ini iblis ini tadi. Raja Salomo itu kan sebenarnya dia takut sama Tuhan. Iya. Yang membuat dia begitu kan oleh istrinya.
Iya, bukan berarti itu bukan dirinya kan, itu dirinya Iya. juga. Iya, itu kan Pak, itu kan godaan dari seorang istrinya, sebagai istrinya. Iya, tapi itu menjadi dirinya sendiri juga kan, bukan berarti istrinya apa? Istrinya menghasut dia, otomatis terpisah dia dirinya, nggak mungkin. Itu pas dirinya itu satu kesatuan, dia dirinya menyembah Baal, nggak mungkin istrinya menghasut dia, dirinya terpisah dari situ menyembah Tuhan, dan dirinya yang lain itu yang dihasut oleh istri-istrinya itu menyembah Baal. Nggak mungkin, itu satu kesatuan, itu Salomo semua itu. Iya, makanya pada masa itu kan Raja Salomo kan membuka bajunya dan berlutut untuk mengakui kesalahannya. Nah, itu perbedaan antara orang percaya dengan orang berdosa. Jadi orang percaya itu dosanya langsung dibalas Tuhan. Apa balasannya? Seperti Daud ketika berbuat dosa tentang si Berseba, dia langsung balas di situ. Tuhan langsung memukul dia dengan cara apa? Dengan cara pertama membunuh anak itu, kedua istri-istrinya di apa sama anaknya Absalom di ruang publik. Itu langsung dipukul di situ. Bukan berarti dia kalau orang berdosa, wah nanti di akhir zaman baru dibalas sama jadi gimana ini? nggak bisa kita temukan, ingat lah ya, dari keempat ayat. Tunggu lah. Nah, jadi dari keempat ayat ini ingat ya, selain keempat ayat ini tidak ada lagi di Alkitab yang disebutkan tentang istilah Lucifer, yaitu Yesaya 1, 2 Petrus 1, Wahyu 1, dan Ayub 1. Selain itu tentang Lucifer tidak ada di Alkitab. Tapi kita lihat ayat-ayat ini pun seperti tadi Yesaya, apa dia bahas? Yesaya membahas tentang kesombongan Raja Babel. 2 Petrus membahas tentang bintang timur yang timbul dalam hati, itu baik, bukan iblis. Terus Wahyu bicara tentang bintang timur adalah Yesus sendiri, nggak mungkin itu iblis. Lalu gimana lagi kita ketemukan Lucifer ini? Ingat, nggak ada lagi di Alkitab. Udah saya mungkin seperti apa yang kubicarakan dulu kan. Mungkin kita harus mengundang pendeta-pendeta yang mengetahui ini. Nah, jadi kalau kita cuma dua yang berargumen berpendapat, itu nggak bakalan ketemu. Karena manusia itu mempunyai berbeda pendapat. Jadi argumen kayak gini, argumenku kayak gitu. Oke, bukan saya sombong ya, bukan saya sombong. Saya ini belajar 4 tahun teologi, kemudian 4 tahun pendidikan agama Kristen, kemudian 1 tahun 2 bulan menjadi pendeta gembala sidang di Kalimantan. Nah, jadi saya dengarkan semua khotbah-khotbah pendeta itu, mulai dari Jakarta, Tangerang, dan pendeta-pendeta yang berkhotbah di pedalaman-pedalaman itu, yang apa itu, mulai dari pendeta yang terkenal di YouTube, pendeta yang terkenal di daerah pas saya sekolah teologi, dan pendeta yang ada di pedalaman. Dasar mereka itu tidak lain dan tidak bukan hanya Alkitab. Jadi kalau kita undang mereka pun, mereka pasti pegang Alkitab ini dasar mereka. Jadi kalau mereka cari, sama kita mencari juga Lucifer, otomatis gak mungkin mereka memberikan pandangan sendiri bahwa Lucifer ini loh. Dasar mereka hanya ini, pasti ini ayat mereka yang mereka pegang di mana-mana. Iya, betul. Kan setidaknya bisa memberikan penyamaan supaya kita paham. Nah, jadi kalau kita aja yang ngapain ini,
Nggak ada, nggak ketemu. Jadi apa argumenku tadi beda argumen sama lain. Apa yang lain argumenkan beda sama argumenku. Jadi makanya kita sama-sama jelaskan tadi supaya oke. Dari Yesaya ini ya, itu Yesaya 14 ayat 1 itu kayaknya dia menyamakan diri lah sama Tuhannya. Tapi aku pun nggak bisa berkata berarti sama dengan si Lucifer mempunyai itu. Aku pun agak susah, makanya nggak bisa tuh. Oh, berarti kalau nggak bisa bangun argumen tentang ini adalah Lucifer, berarti harus setuju dengan saya bahwasanya Lucifer itu bukan iblis. Lai sendiri yang mengaku ya bahwa ini Lai ragu-ragu pun dan nggak bisa menjelaskan Yesaya itu adalah bicara tentang Lucifer, berarti Lai harus setuju sama saya bahwa Lucifer itu ya Lucifer, bintang timur, iblis itu ya iblis, jangan disamakan. Gimana? Nggak bisa lah. Aku nggak terima. Ya, jadi kalau nggak terima berarti harus Lai temukan. Nah, jadi maksudmu waktu oh, berarti maksudmu Iya, dasarnya di mana? berarti maksudmu Tuhan itu menciptakan iblis? Menciptakan iblis? Ya, iya ya dalam enggak, gini lah. Berat seperti dia bilang iblis Lucifer. Oke. Berarti iblis itu Tuhan yang menciptakan. Iya atau tidak? Ya. Dari mana dia tahu iblis? Dari mana dia tahu Tuhan itu menciptakan iblis? Dari asal usulnya. Dari asal usul mana? Dari asal usul apa itu? Dari kitab Wahyu tadi dikatakan bahwa dia adalah malaikat di sorga. Malaikat diciptakan Tuhan bukan? Iya. Tuhan menciptakan hal baik. Di luar hal baik itu bukan Tuhan. Oke, kita buka ya. Dalam kitab Oke, Roma 11:36. Sebab nah itu ya. Yohanes 1:3. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa dia ini? Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Siapa dia ini? Sekali lagi ya, dalam Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu itu apa? Apakah termasuk iblis? Bukan.
segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Apa maksudnya itu, Le? Yohanes berapa? Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Terap. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan, dan tanpa Tuhan tidak ada satupun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Nah, oke. Apakah termasuk iblis dalamnya atau di luar Bukan. iblis? Tuhan itu tidak menjadikan iblis. Tuhan itu menjadikan malaikat. Dan seorang malaikat itu mempunyai dan Tuhan memberikan kemegahan kepada malaikat itu dibanding dari malaikat-malaikat lain. Nah, lalu karena malaikat ini merasa hebat dari malaikat-malaikat lain, dan dia menyamakan diri kepada Tuhan. Berarti bukan Tuhan mengkehendaki bukan Tuhan yang mengkehendaki sifat seperti malaikat itu, melainkan Dia sendiri yang berkehendak. Udah, karena malaikat itu menyamakan diri sama Tuhan, maka terjadilah pemberontakan lalu dosa. Udah, itu yang aku tahu. Yang lain dari itu aku nggak tahu. Makanya aku bilang hal yang baik itu dari Tuhan. Di luar dari yang baik itu bukan dari Tuhan. Oke, saya buktikan lagi dari apa? Berarti ini enggak setuju Yohanes 1 ayat 3 segala sesuatu ini. Segala sesuatu termasuk iblis. Bukan. Oke, berarti Aku nggak setuju bahwasanya Tuhan itu menciptakan iblis. Oke. Kita buka tadi lah bilang bahwasanya yang baik itu dari Tuhan. Kalau yang jahat bukan dari Tuhan, ya kan? Kita buka 1 Samuel 16:15. 1 Samuel pasal 16 ayat 15. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Harusnya roh baik yang dari gimana lah menjelaskan itu? Ya, oke. Lalu Gini, baca ayat pertama. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Oke. Yang dari itu spesifik ya. Oke. Sebelum kita ke sini, kita masuk ke dalam kepribadiannya Saul. Saul itu siapa? Saul itu raja. Raja itu siapa namanya? Saul. Coba buka YouTube. Raja Saul itu bukan Daud ya? Hah? Beda lah, Daud beda. Daud setelah Saul. Saul raja pertama, kedua Daud, baru ketiga Salomo. Baru keempat terpecahlah Yerobeam sama Rehabiam. Ini spesifik ini loh, like.
tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang dari bagaimana kita menjelaskan itu? Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Coba